Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 yes. Nah, kurang semangat, kita ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, 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 yes. Nah, sebelum memulai
Ellen? Laras? Laras di mana? Apa? Julsa? Gracia? Kevin? Leandra? Emaza? Michelle? Muhammad Syahdir? Juga Najwa? Nah, anak-anak ibu adik semua ya. Ada yang hafal tadi nggak? Siapa yang hafal? Yang sakit? Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Nah, hari ini siapa yang tahu kita belajar apa? Materi apa? Udah pernah dengar itu apa namanya listrik statis? Siapa yang bisa menyebutkan menurutnya listrik statis itu apa? Siapa yang berani? Siapa? HL. Listrik statis itu terbagi menjadi 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Selanjutnya, listrik yang diam. Nah, benar sekali. Listrik statis adalah listrik yang bermuatan diam. Nah, benar dikatakan El. Listrik statis itu berkaitan dengan atom yang kita pelajari kemarin. Ada proton, proton bersifat Positif. elektron, elektron bersifat dan neutron. Nah, sebelum itu ada cerita. Siapa ya contohnya? Nah, si Ain. Kemarin si Ain jalan-jalan. Nah, pas jalan-jalan ternyata minyak motornya habis. Lalu dia ngisi minyak motor di SPBU. Nah, pas mau nunggu mengisi minyak, si Ain ternyata main handphone. Pas di SPBU. Karena si Ain main handphone, handphonenya tiba-tiba meledak. Nah, menurut anak-anak ibu kenapa bisa handphone Ain meledak? Karena adanya suatu karena ada arus listrik, Bu. Arus listrik. Arus listriknya gimana tuh? Ya. Berarti itu merupakan contoh Dari listrik statis. contoh dari listrik statis. Selain contoh yang ibu sebutkan, siapa yang tahu? Contoh lain dari listrik statis. Penggaris yang digosokkan ke kepala lalu ditempelkan Apa El? Kerasin suaranya. Contohnya seperti proses yang akan dilakukan pada saat ini, yaitu dalam pipet yang digosokkan dengan kertas. Pipet yang digosokkan, pipet yang digosokkan ke rambut, lalu Ditempelkan ke kertas. didekatkan ke kertas. Nah, betul. Contoh lain di kehidupan kita sehari-hari ternyata banyak yang berkaitan dengan listrik statis. Kita tahu
Memang deh, Chocolatos Matcha Latte. Chocolatos, mamma mia, Satos. In a college setting, this is your first impression, first time. You want to put your best foot forward. I'm Lauren Taylor. Pernahkah kalian memainkan sebuah penggaris bersama potongan kertas yang disobek menjadi potongan kecil? Pertama, gosok-gosokkan penggaris ke rambut kalian. Kemudian, dekatkan ke potongan kertas kecil tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kertas kecil akan terangkat ke penggaris yang baru saja digosok-gosokkan. Kenapa bisa terjadi demikian? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Potongan kertas kecil tersebut terangkat dan sebagian akan menempel dikarenakan adanya listrik statis. Waduh, apa nih listrik statis? Sebelum ke sana, kita akan bahas dulu konsep dasar listrik statis. Karena berbicara mengenai listrik nih, tentu tidak akan lepas dari muatan listrik. Listrik statis atau elektrostatik membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan statis atau diam. Kita harus ingat struktur atom terlebih dahulu. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dalam reaksi kimia, di mana atom bersifat netral. Secara elektrisitas, atom tersusun atas inti pusat yang bermuatan positif atau proton, netral atau neutron, dan dikelilingi oleh satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sebaliknya, dikatakan bermuatan negatif apabila elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, sedangkan benda yang tidak memiliki muatan atau jumlah muatannya sama disebut netral. Benda yang memiliki muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak ketika didekatkan satu sama lain. Sebaliknya, benda yang mempunyai muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Ini pasti ada gaya. Gaya listrik disebut gaya Coulomb. Untuk tahu lebih lanjut, sahabat, subscribe channel Mr. Click ya. Yuk kita coba tarik ke belakang. Kita bahas bagaimana penggaris dapat menarik kertas-kertas kecil. Muatan listrik itulah yang menyebabkan sobekan kertas kecil dapat tertarik ke penggaris. Penggaris plastik yang digosokkan pada rambut bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron. Nah, karena muatan listrik itulah penggaris plastik jadi bisa menggerakkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Aneh bukan? Tapi seru. Masih banyak yang dibahas di listrik statis. Lanjut part 2 ya. Pokoknya TikTok tapi nggak apa. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, menurut anak-anak Ibu apa yang terjadi? Mengapa rol plastik bisa menarik kertas? Karena ada perpindahan elektron dari rambut ke penggaris. Karena ada perpindahan elektron dari rambut ke penggaris. Nah, benar kata El. Penggaris plastik bisa menarik kertas karena ada perpindahan suatu elektron. Awalnya penggaris plastik bersifat netral, yaitu positif dan negatifnya sama. Karena si kertas tadi, maka elektron tertarik ke penggaris plastik sehingga penggaris plastik bermuatan negatif. Nah, siapa yang tahu bagaimana kita mengetahui perpindahan suatu elektron?
tabel yang 1 sampai 10 ini itu merupakan susunan dari elektron. Sedangkan 11 sampai 20 itu mudah memberi elektron. Bisa anak-anak ibu simpulkan bahwa semakin kecil angkanya, maka semakin sukar memberikan elektron. Semakin ke bawah dan semakin besar angkanya, maka mudah memberi elektron. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang listrik statis. Listrik statis adalah fenomena kelistrikan yang terjadi karena adanya muatan listrik yang diam atau tidak berubah. Nah, konsep ini dimanfaatkan dalam berbagai teknologi seperti mesin fotokopi, printer, hingga layar sentuh. Berarti layar sentuh yang ada di HP kalian itu merupakan contoh dari listrik statis. Kemudian dari selanjutnya itu hukum Coulomb. Nah, Kevin, coba bacakan bunyi dari hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini dipeneliti oleh Charles Augustin de Coulomb. Makanya dia dinamakan dengan hukum Coulomb. Nah, ini merupakan rumus hukum Coulomb. X sama dengan K dikali I1 kali I2 per R2. Nah, untuk mengingat rumus ini lebih cepat, apa yang ingin Ibu ajarkan? K itu rapat. K itu I1, I2 dan R pangkat 2 rapat. Kemudian dengan listrik
layar sentuh. Kapasitasnya berubah saat disentuh, seperti di layar HP kalian. Kemudian penangkal petir. Nah, ternyata petir juga merupakan muatan listrik statis. Dan yang terakhir penyemprot cat, yang dimana partikel bermuatan menempel merata. Nah, untuk lebih semangat kita eksplisit terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu bisa berdiri. Berdiri dengan Masih menguasai spice. Berani masih pedasnya, berani masih rasanya. Masih kompor dan berani api. yang tidak berani kembali. Ini namanya ya.
Jangan lama ya, Andra.
Nah, di sini guys.
Kami akan mempresentasikan yaitu tentang listrik statis. Perkenalkan, nama saya Divinata sebagai MC. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Kami akan mempresentasikan yang kami presentasikan ini. Serius. Apakah kalian akan merekomendasikan memakan itu merupakan baik atau baik dalam kota? Baik dalam kota. Kedua, Jika sebuah benda memiliki muatan negatif lebih banyak dari muatan positif, maka benda tersebut adalah negatif. Sedangkan jika sebuah benda memiliki muatan negatif lebih sedikit dari muatan positif, maka benda tersebut adalah positif. Jika penggaris plastik digosokkan ke rambut, maka elektron berpindah dari rambut ke penggaris. Maka hasil muatan tersebut penggaris menjadi negatif, sedangkan rambut menjadi positif. Jika sedotan plastik digosokkan dengan tisu, elektron berpindah dari tisu ke sedotan plastik. Sedotan plastik menjadi muatan negatif dan tisu menjadi positif. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, kelompok yang terakhir, kelompok 3. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok ini. Yang baru dan izinkan mengenal nama terlebih dahulu. Selaku saya MC, saya Elia. Baik, selanjutnya kami akan mulai kepada terlebih dahulu yakni akan mempresentasikan kegiatan utama. Yakni adalah jelaskan hasil laboratorium terkait apa yang terjadi jika penggaris atau blok dengan maju jalan kemudian didekatkan dengan
Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Berikan apa contoh semangat sekali. Dari semua kelompok, menurut kalian kelompok siapa yang paling benar? Kelompok empat. Kelompok empat, sudah maju, sudah tampil. Semua kelompok benar semua. Rasanya setelah presentasi tadi? Ice creamnya juga senang. Lagi. Baru Costa Max 2 kali lebih besar ambilnya. Better confidence, Better focus, better creativity, better innovation, better balance, better together. Nah, sebelumnya terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tambah lebih semangat lagi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita aktifnya tebak gambar. Jenis profesi dari gambar. Seperti biasa, nantinya akan ada 10 pertanyaan dan kamu punya waktu 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Apakah kamu sudah siap? Ayo langsung kita mulai. Soal pertama, tebak jenis profesi dari gambar. Nah, di sini kita punya 2 gambar nih. Kira-kira apa profesi yang dimaksud? Jadi gambar pertama itu maksudnya adalah peta dan juga ditambah huruf NI atau NI. Jika digabung, petani. Yang kedua, tebak jenis profesinya. Kisi-kisi pertama maksudnya adalah gambar pel. Dan yang kedua, awan yang W-nya digantinya sehingga jadi ayat. Jadi yang dimaksud adalah pelayan.
Sedangkan yang ketiga, coba diamati baik-baik kira-kira profesi apa yang dimaksud. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Jadi kita punya huruf satu yang punya dihilangkan jadi sat, dan juga jam yang J-nya diganti P jadi pam. Yang dimaksud adalah satpam. Selanjutnya nih, tebak jenis profesinya. Jadi kisi-kisi pertama itu maksudnya adalah sub, dan yang kedua adalah pir. Kalau digabung ya supir dong, yang mengantarkan kita kemana saja. Soal berikutnya, tebak jenis profesi. Di sini kita punya gambar pil dan juga otak yang akarnya dihapus jadi ot, sehingga yang dimaksud adalah pilot. Sejauh ini berapa soal yang bisa kamu jawab? Ayo kita lanjut. Tebak jenis profesinya. Yang paling pertama itu maksudnya adalah tinta yang I-nya diganti E sehingga jadi tenta, dan juga yang kedua pura-pura atau pura yang punya dihapus jadi ra. Yang dimaksud adalah tentara. Soal ketujuh, coba tebak jenis profesinya. Kisi-kisi pertama kita punya pelangi yang I-nya dihapus hingga tinggal pelah, dan juga baut yang banyak dihapus hingga tinggal u. Jadi kalau digabung pelaut. Soal ke-8 nih, coba kamu tebak jenis profesinya. Jadi kisi-kisi yang pertama itu maksudnya adalah lagu yang lainnya dihapus tinggal bu, dan juga rubrik yang bit-nya dihapus tinggal ru. Yang jelas jawabannya adalah guru yang mengajar kita semua. Yang ke-9 nih, coba kamu tebak jenis profesinya. Ada 3 kisi-kisi di sana. Yang pertama kita punya huruf D dan juga lambang oke. Kalau digabung jadi dok dong. Kemudian kita punya terong yang O-nya dihapus.
Yang dimaksud adalah dokter. Soal terakhir, tebak jenis profesi. Nah, gambar pertama itu maksudnya lemon yang L-nya dihapus tinggal mon, dan juga timun yang M-nya dihapus tinggal T ditambah huruf R. Kalau dibaca, jadi montir.